Apa metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisa faktor-faktor internal kita? Karena kan kita tahu bahwa dalam proses penyusunan rencana strategis ya dalam pembuatan sebuah renstra, setelah kita berhasil menentukan objektif dan kemudian key resultnya apa, dan setelah kita juga selesai melakukan analisa faktor-faktor eksternal ya baik itu kompetitor atau yang kedua adalah market atau customer atau yang ketiga tadi adalah lingkungan, maka memang kita perlu untuk melakukan sebuah analisa faktor-faktor internal, menganalisa diri kita sendiri. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan, yang bisa Anda gunakan ya teman-teman semua dalam rangka untuk melakukan analisa faktor-faktor internal itu adalah dengan menggunakan konsep McKinsey 7S. Jadi ada 7 ya yang bisa kita analisa. Yang pertama ada strategi, yang kedua ada struktur, ya, yang ketiga ada sistem, yang keempat ada style, yang kelima ada staff, yang keenam ada skill, dan yang tujuh ada set values. Pas ya, ada 7 ya. Jadi yang saya ulangi, yang pertama ada strategi, ada struktur, ada sistem, ada style, ada staff, ada skill, dan ada set values. Nah, kita kemudian bisa nih dari 7S ini kita analisa gitu. Nah, analisanya itu ada dua. Yang pertama adalah apa yang menjadi sisi positif dari masing-masing 7 faktor tadi, dan apa yang masih perlu diimprove, apa yang masih perlu ditumbuhkan atau dikembangkan. Misalnya strategi ya. Jadi strategi itu adalah semacam inisiatif yang sudah dilakukan oleh organisasi kita, oleh perusahaan kita, atau bahkan oleh diri kita sendiri selama ini begitu. Jadi inisiatif-inisiatif yang sudah kita jalankan. Nah, dari situ kita bisa menganalisa apa saja sisi positif dari inisiatif yang sudah kita jalankan itu, dan apa saja yang ternyata masih perlu diimprove. Nah, itu yang pertama, termasuk juga strategi, termasuk juga struktur. Struktur itu kan model organisasi kita ditampilkan ya, apakah kemudian dia menggunakan struktur hierarki seperti Max Weber, atau dia sudah menggunakan double linking, atau model-model struktur yang lain, termasuk juga sistem. Bagaimana sistem organisasi kita dijalankan? Apa pola, apa mekanisme yang berlaku, ya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga kemudian staff, ya, style, skill. Kalau style ini lebih kepada gaya kepemimpinan para pimpinan di organisasi kita. Nah, sedangkan staff itu adalah bagaimana kita mengelola, merekrut, mendevelop, mengembangkan ya, mengelola para staff-staff kita, para anggota kita, pengurus kita. Kalau skill itu adalah skill apa yang kemudian dominan di organisasi kita, siapa-siapa saja mereka. Nah, termasuk kemudian share values. Share values itu adalah nilai yang berkembang yang itu menjadi semacam pondasi ya, keyakinan belief organisasi kita. Nah, kalau kita mampu untuk melakukan analisa terhadap 7 faktor ini ya, sisi positifnya sama sisi yang masih perlu diimprove, maka saya yakin sekali kita bisa dianggap mengetahui ya di mana level kita, dan dari situ kita bisa nanti masuk ke ranah berikutnya. Terima kasih.